kalau kita akses Wikipedia-nya, meskipun Wikipedia itu orang mengatakan dia itu kan yang nulis bisa siapa saja. Tapi jadi menarik. Kebetulan saya editor wiki juga, jadi saya tahu siapa-siapa yang mau ubahnya dan tanggal-tanggal berapa. Oke lah kalau orang mengatakan wiki itu mungkin diedit oleh siapa-siapa, tapi saya tahu pasti nih yang editnya ya orangnya Gibran, karena ada sejarahnya dan saya bisa buka itu nantinya. Jadi artinya mohon maaf kalau kami itu memang punya bukti-bukti ini untuk kemudian mempertanyakan tidak hanya soal kesetaraan ijazahnya mikro, tapi secara makro urutan pendidikannya bermasalah. Saya harus mengatakan, atau saya berani mengatakan, urutan pendidikan ini tidak mungkin tidak ada kesengajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Jadi sobat RH sekalian, ya, pada saat video ini diambil, wah ini waktu sudah hampir dini hari, tetapi rupanya saya baru bertemu Mas Roy dan Mas Roy membawa kabar yang ngeri-ngeri sedap ya, terkait dengan riwayat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Jadi bukan hanya soal ijazah, tapi riwayat pendidikan. Kan kalau ijazah kan terlalu kecil lingkupnya. Ini riwayat pendidikan dan menarik sekali. Jadi ada berapa lembar ini? Lebih dari 10 lah. Lebih dari 10 evidences yang mau disampaikan Mas Roy. Dan ini ya kalau kita lihat sepintas telak sekali bahwa ada masalah dengan riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dan konsekuensinya kan jelas kalau seandainya ternyata persyaratan sebagai presiden tak lagi terpenuhi, maka berdasarkan konstitusi ya itu bisa adanya proses impeachment atau pemalsuan atau pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Dalam hal ini wakil presiden. Mas Roy silakan sampaikan yang Mas Roy ingin sampaikan. Baik. Jadi saya kira yang sampaikan Mas Refli tadi sangat-sangat benar. Jadi ini secara global riwayat pendidikannya itu adalah amburadul, acak adut, ya, bahkan terbalik-balik. Kita mulai yang pertama. Kita percaya saja pada namanya situs KPU ya, www.kpu.go. Pada yang pertama ini adalah di situ terbaca riwayat pendidikan mulai dari SD, SMP, oke lah kita khususkan saja mencoba percaya ya, SD Negeri Mangkubumen, SMP Negeri. Nah, mulai dari SMA ini yang unik ya. SMA 2 kali. SMA-nya 2 kali. Yang pertama Orchard Park Secondary School. Tahun 2002 sampai 2004. 2002-2004 itu adalah 2 tahun ya gitu. Jadi ini ada sekolah 2 tahun. Nah 2 tahun ini sudah orang-orang menyebut ada masalah dengan 2 tahun. Tapi oke lah, biar saja katanya kurikulumnya di sana beda gitu. Kita coba aja dulu. Ada percepatan. Ada percepatan. Pokoknya kita as it is sesuai dengan KPU ya. Nah yang menarik di situ tertulis SMA. SMA-nya UTS Insertion. Di situ sudah mulai agak lucu karena UTS itu adalah University of Technology Sydney, ya gitu. Dan dia memang bukan masuk universitasnya, tapi itu adalah INSERS. INSERS adalah program pathway. Pathway itu adalah matrikulasi. Masuk biasanya digunakan kalau orang mau masuk ke UTS itu kalau belum mampu atau misalnya dia O level, kalau misalnya itu sekolahnya itu O level yang ada di Singapura atau yang misalnya dia masuk kurikulum Cambridge, dia masih harus menempuh yang namanya pathway ini. Tapi kalau dia A level, dia langsung masuk universitas. Nah, karena O level ini semacam apa? Matrikulasi. Itu tapi belum ada jaminan bahwa dia terima. Belum. Inilah yang terjadi juga pada Gibran. Jadi di situ biasanya hanya 6 bulan paling lama setahun. Ini 2004-2007. Nah, itu sudah masalah. Ya, apalagi ini nggak mungkin ya secara data nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu kenapa terjadi 2004-2007? Karena sebenarnya data ini dulu pernah digunakan terbalik. Jadi MDIS-nya belakangan,
ya, MDS-nya taruh depan, ya gitu, baru UTS. Oke. Nah, tapi ini karena kemudian nanti kalau dibalik begitu saja dikurangi, nanti waktunya meleset, maka sekarang tiba-tiba dibalik gitu aja. Kenapa ini nggak mungkin, Mas? Karena dalam surat penyetaraan yang ada pada surat keterangan nomor 9149 KS 2019 yang sedang kita masalahkan ya, di Kementerian Dikmenjur, di situ tertulis tahun lulusnya itu adalah 2006. Telah menyelesaikan pendidikan grade 12 di UTS Insert Sydney, Australia pada tahun 2006. Which is nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok. 2006 itu ada di tengah-tengah UTS Insert ini. Nggak ada yang cocok. Jadi itu nggak cocok. Gitu. Nah, itu surat penyetaraan itu yang sekarang lagi kita permasalahkan. Lanjut dulu, as it is berikutnya ketika MDIS. Itu tertulis 2007 sampai 2010. Di sini mengesankan SMA-nya 2 kali, meskipun yang terakhir itu adalah program matrikulasi tadi, baru masuk universitas. Ya, itu seolah-olah itu yang kayak yang diterangkan ada pakar pendudukan cewek itu namanya Lim siapa itu ya, seolah-olah benar. Nah, padahal ini yang menarik. Kalau kita lihat sekarang ini lagi dipermasalahkan oleh Pak Subhan. Pak Subhan yang sudah sampai sidang ketiga, dia mempermasalahkan, Mas, yang namanya riwayat pendidikannya Gibran. Karena dulu ketika di-capture oleh Pak Subhan, artinya itu belum lama, pendidikan terakhirnya Gibran tuh tidak tertulis pendidikan terakhirnya apa, tapi tulisnya juga pendidikan terakhir. Nah, tapi sekarang kalau kita masuk ke situs KPU, sudah berubah jadi pendidikannya S1. Ini nggak boleh tiba-tiba KPU tuh mengubah tayangan itu, karena tayangan itu adalah dulu yang dipercaya sebagai ketika orang mengakses, pengen lihat riwayat sebagai informasi publik. Nah, tapi mengapa bisa begini? Nah, ini kita mulai masuk yang menarik. Dulu yang namanya Gibran Rakabuming Raka ini, kalau kita akses Wikipedia-nya, meskipun Wikipedia itu orang mengatakan dia itu kan yang nulis bisa siapa saja. Tapi jadi menarik. Kebetulan saya editor wiki juga, jadi saya tahu siapa-siapa yang mengubahnya dan tanggal-tanggal berapa. Di sini tertulis pernah Gibran Rakabuming Raka itu titelnya Bachelor of Communication. BCom. Nah, ini nggak pernah dipakai lagi sekarang. Gitu loh, gitu. Jadi dia tertulis BCom, dan ketika di riwayat hidupnya itu adalah dia tulis pada tahun 2007 itu Gibran lulus dari MDIS. Padahal surat penyetaraannya lulus 2006 itu adalah untuk UTS. MDIS itu 2010. Ini sudah salah. Artinya disinilah mulai bermasalah. Ini yang ada di Wiki. Oke lah kalau orang mengatakan Wiki itu mungkin diedit oleh siapa-siapa, tapi saya tahu pasti nih yang editnya ya orangnya Gibran. Karena ada sejarahnya dan saya bisa buka itu nantinya. Ya siapa yang mengedit, tanggal berapa, jam berapa, ada semua. Ya jadi itu ada. Makanya di sini kita tandain. Nah, yang paling menarik adalah di sini ada katakan dan melanjutkan studinya ke program Insert di University of Technology dan lulus pada tahun 2010. Ini kan ngaco. Insert itu bukan universitas. Insert itu adalah hanya matrikulasi. Hanya program pathway dia. Jadi salah. Program untuk masuk universitas. Dan yang menarik, kenapa Wiki tidak bisa kemudian mungkin Wikinya nggak salah sendiri. Karena ada sebuah situs yang kita bisa masuk ke prokompim.surakarta.go.id. Which is ini resmi ya? Resmi, situsnya sekarang masih ada. Cuman isinya udah diubah. Dulu pernah yang namanya Prokompim itu Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Surakarta. Disitulah juga ditulis riwayat yang persis dengan Wiki. Artinya 2007 dia Gibran lulus dari MDIS dan melanjutnya ke Insert 2010. Jadi kita bayangkan waktu itu 2023, 2024 sampai kemudian terpilih, dia itu menggunakan kurikulum pendidikan kayak gini. Inilah yang kemudian menggunakan sejarah pendidikan begini. Iya, bukan seperti yang di KPU sekarang. Karena waktu itu belum ada yang ngulik-ngulik. Jadi dikesankan waktu itu dia 2 kali menempuh S1. Yaitu atau bahkan S1 dan S2. Dikesankan dia menempuh pendidikan pasca sarjana di UTS. Jadi Prokompim itu ada alamatnya, itu tautannya bisa melalui PPID Kota Surakarta dan lain sebagainya. Dan ini kenapa saya bilang ini fatal? Karena sudah dimuat oleh 2 situs berita ternama. Yaitu Detik dan Tempo. Semuanya sama.
riwayatnya. Jadi artinya ini bukan buatan kita gitu loh. Ini buatan tim suksesnya Gibran. Dan tidak ada juga yang namanya bantahan karena ada kan informasi publik. Betul. Dan yang paling menarik adalah ketika detik.edu dan Tempo ini sudah di take down, jadi sekarang udah nggak ada ini beritanya ini. Yang ada adalah yang masih ada di Antara. Oke. Ya Antara inilah yang sebenarnya menurut saya melakukan penipuan. Karena tadi yang Mas Refli bilang, dia menulis S1 Management Development Institute of Singapore tahun 2004-2007 dan S2 University Technology Sydney Australia 2007-2010. Sekarang kalau kita masuk ke Antara, ini sudah diralat. Oke. Tanpa pemberitahuan, tanpa apa-apa, pokoknya hanya tulis jadi dibalik. Insert UTS 2006. Nah, jadi ini sudah menyesuaikan ke surat penyetaraan. Ya, jadi dia benar-benar menyesuaikan dan dia hanya ditulis tahun lulusnya saja 2010 S1. Nah, tapi yang paling membagongkan kalau kita adalah lembar terakhir ini, di mana ini dari Kementerian Sekretariat Negara sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, sampai kita ngobrol itu masih ada. Disitulah riwayatnya masih 2024 di Management Development Institute of Singapore. Padahal itu salah besar karena itu terbalik dengan 2007-2010 insert of the University of Technology Sydney. Itu US insert. Padahal ini jelas-jelas salah. Tapi ini Kementerian Sekretaris Negara loh Mas. Jadi artinya ini situs yang paling resmi milik pemerintah. Iya, gitu. setelah KPU kan. Iya, artinya kalau KPU lebih tinggi dari KPU. KPU kebutuhannya untuk pilpres saja, tapi ini kebutuhannya untuk rakyat semuanya. Setelah dia jadi pilpres adalah dijaga oleh Sekretariat Negara itu artinya di bawah presiden. Ya, jadi artinya ini yang fatal. Jadi artinya mohon maaf kalau kami itu memang punya bukti-bukti ini untuk kemudian mempertanyakan tidak hanya soal kesetaraan ijazahnya mikro, tapi secara makro urutan pendidikannya bermasalah. Saya harus mengatakan, atau saya berani mengatakan, urutan pendidikan ini tidak mungkin tidak ada kesengajaan. Karena pada awalnya pasti dikesankan itu tadi dia seolah-olah menempuh pendidikan pasca sarjana, dan sekarang baru direvisi, direvisi pun dibolak-balik, kemudian menjadi acak adut, dan ketika dibolak-balik, dua surat penyetaraan yaitu dari Kementerian Pendidikan Menengah dan dasar dan menengah itu aneh karena dia menyetarakan program di UTS Insert ini dengan grade 12 dan disetarakan dengan SMK Sekolah Menengah Kejuruan Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia. Itu benar-benar tidak logis karena kalau disetarakan dengan grade 12 artinya sekolah umum. Ya, artinya dia jangan-jangan cuma grade 12-nya doang. Nah, ya itu yang lain mana gitu kan. Makanya grade enggak umum, Mas. Grade 11, 10 itu enggak perlu diikuti. Yang nama di insert itu kan dia kalau matrikulasi, misalnya dia yang drill itu adalah pengetahuan bahasa Inggrisnya. Kalau masuk ke fakultas eksakta misalnya di UTS, dia mau ngambil Bachelor of Science, itu mungkin dikasih matematika, kasih fisika. Ya, kalau Bachelor of Arts mungkin dikasih ilmu sosial, humaniora. Ya. Nah, ini apa hubungannya kok tiba-tiba dapat SMK? Kenapa kemudian tidak ada penyetaraan untuk Orchid Park ini? Itulah. Dan kata pakar pendidikan negeri, Orchid Park itu kalau SMA belum tentu ada ijazahnya. Salah besar. Pasti ada yang namanya surat tanda lulus dari sebuah sekolah. Ya, karena Orchid Park itu yang ada di Singapura itu meskipun itu sekolah baru, itu baru muncul tahun 2001 secara resmi, itu didirikan tahun 99, tetapi pasti dia punya surat itu. Dan kemudian yang menarik lagi, Mas, pernah juga dia menunjukkan. Tapi gini, Mas Roy, ini ada logika yang disampaikan rekan Anda ya. 2002-2004 di Orchid Park Secondary School Singapura. Ini katanya sistem pendidikan di Singapura itu nggak seperti Indonesia. Jadi kalau untuk secondary school ini menggabungkan antara SMP dan SMA. Boleh kalau dari SMP Surakarta tiba-tiba masuk ke situ kalau seandainya misalnya dia itu masuk di Orchid Park langsung SMA, maka pada waktu itu hanya ada 2 kelas. Betul. 2 grade. Dan grade-nya itu masih SMP pastinya. Kalau kita masih kelas 7 dan kelas 8. Sekali lagi ini sekolah baru ya. Jadi baru dibuka. Dan kemudian dia tidak mungkin masuk yang SMA langsung kelas berapa, kelas 10. Kelas 10 belum ada. Kelas 10-nya belum ada. Iya, jadi dari situ kan aneh. Okay. Kemudian
sertifikat kelulusannya apa. Ya kan? Kalaupun dia masuk kelas 10, ya mungkin bisa aja 2 tahun, it's okay ya. Tetapi intinya adalah tidak ada yang setingkat SMA pada waktu. Itu sekolah baru. Iya, kan tidak mungkin tiba-tiba udah meloncat dia punya kelas 10. Gitu. Nah, pertanyaan lagi adalah, kenapa insert di University of Technology Sydney ini tertulis selama 3 tahun? Itulah yang aneh. Karena itu maksud saya, itu mungkin dia berusaha untuk tetap menyesuaikan dengan dengan urutan yang itu masuknya dia ingin mengesankan bahwa ini S2. Betul. Karena kalau setahun kan nggak mungkin S2 setahun. Nggak mungkin. Ketika kemudian urutan ini dibalik kronologinya, jadi nggak cocok kan? Iya. Gitu. Jadi ketika sekarang kan dibalik nih. Iya. UTS yang dibalik kok SMA 2 kali. Nah itu jadi SMA-nya 2 kali. Kemudian kelulusan. Dan yang menarik adalah yang namanya pendidikan dia kan setelah itu kan dia dapat penyetaraan lagi dari untuk yang MDIS. Iya. Ini ada yang lucu lagi. MDIS itu adalah memang universitas swasta tertua di Singapura. Dia didirikan tahun 56. Ya. Di Singapura itu ada 6 perguruan tinggi negeri. Ya, termasuk MDIS itu swasta. Ya, di sana tuh ada NUS ya, National University of Singapore, ada Nanyang Teknologi Singapura, ada SUSS, kemudian ada 3 lagi. Itulah yang boleh menyelenggarakan pendidikan sampai level sarjana, level BA, BSc. Swasta memang nggak boleh di Singapura itu menyelenggarakan sampai ke sarjana. Swasta itu hanya boleh diploma. MDIS itu memang hanya sampai diploma. Tetap itu kalau di UGM yang kita permasalahkan ayahnya itu hanya sarjana muda. Kemudian dia harus melakukan afiliasi dengan perguruan tinggi di luar negeri, di UK misalnya, karena dia kan pakai kurikulum Cambridge namanya. Misalnya dengan Bradford, dengan misalnya harus Inggris ya. Iya, karena itu negara persemakmuran. Karena kurikulumnya Cambridge ya. Gitu. Memang hampir mirip dengan Australia. Nah, jadi betul memang bisa saja si MDIS itu bekerja sama dengan University Bradford. Nah, jadi tapi harus ada ijazah dua-duanya. Jadi yang diplomanya itu berlogo MDIS. Dan kemudian itu horizontal. Kemudian yang vertikal itu adalah yang di Bradford. Tapi yang menarik adalah penyetaraannya ini salah ketik lagi. Penyetaraan ini menulis dia kuliahnya di University of Bradford. Lokasinya Singapura. I see. Saya sudah lihat penyetaraan yang benar. MDIS Singapura. Bradford UK. Bukan kemudian Bradford tapi Singapura. Jadi ini penyetaraan yang dibuat juga 2 hari setelah penyetaraan yang SMA ini. Jadi yang SMA ini penyetaraannya 6 Agustus. Kalau yang universitas itu tanggal 8 Agustus. Ini kelihatannya 2019. Menjelang pilkada ya. Karena 2019. Ini kemudian tampaknya terburu-buru. Ya gitu. Jadi ada salah di situ. Tapi kan nggak boleh penyetaraan salah ketik. Satu lagi Mas, yang benar. Ada selain Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 di pasal 169 ayat R yang menegaskan kalau syarat untuk masuk pencalonan itu adalah SMA atau sederajat atau sederajat. Ada juga keputusan dari Kementerian Pendidikan saya lupa putusan nomor berapa, tapi yang menegaskan bahwa penyetaraan ini itu hanya boleh digunakan untuk meneruskan kuliah. Jadi itu mungkin ahli tata negara yang bisa memastikan kalau untuk jabatan boleh nggak, gitu loh. Karena logikanya kalau di situ jelas-jelas tertulis ayat untuk meneruskan kuliah, kenapa bisa digunakan untuk jabatan wapres lagi? Jabatannya wapres lagi. Kemudian yang menarik adalah sekolah yang disetarakan ini kan disetarakan dengan SMK. Kita tahu Mas, SMK itu kan sekolah vokasi. Sekolah vokasi itu didirikan oleh pemerintah adalah tujuannya untuk kerja. Maksimal dia masuk universitas atau institut itu adalah politeknik, bukan universitas secara terbuka, secara luas dari semua cabang keilmuan. Kalau memang itu harusnya di sininya SMA. Inilah yang kita pertanyakan ke Dikmenjur adalah kenapa mengeluarkan penyetaraannya itu SMK, kenapa tidak SMA itu? Mungkin karena Gibran belajarnya beberapa ilmu aja kan. Kalau SMA nanti ditanya itu mana ininya kurikulumnya. Betul. Jadi secara mikro 2 surat penyetaraan ini salah, acak adut. Secara makro urutan
pendidikannya juga salah. Itu Mas yang Oke. Ya, saudara sekalian, mungkin butuh waktu bagi sebagian kita untuk memahaminya ya. Tetapi coba ikuti urutan-urutannya ya, apa yang disampaikan Mas Roy beserta dokumen pendukungnya. Maka dari sana kita akan melihat keanehan. Bahkan Mas Roy ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan Gibran ini nggak lulus SMP katanya. Kita bisa Karena dia itu. Ya, karena dia masuk tadi Orchid Park Secondary School itu ngapain dia masuk SMP lagi? Iya, kan ada sebenarnya di Orchid Park Secondary School itu kan kalau dia apa namanya program yang super ya bukan super istilahnya, tapi yang apa hanya 4 tahun itu ada. Tapi ya kalau yang standar itu 5 tahun. Nah, jadi 2 tahun ini apa boleh? 2 tahun tiba-tiba masuk di SMA. Ya. Padahal sekolah itu masih baru. Yang menarik juga MDIS. Atau dia masuk SMP tapi dapat ijazah SMA. Nah, yang MDIS-nya juga lucu lagi, Mas. Iya. Sekarang masalahnya MDIS ya, Management Development Institute of Singapore ini sudah tidak lagi kerjasama atau diputus kerjasamanya oleh Bradford. Oke. Karena dia sekarang rankingnya adalah ranking 46. Bradford-nya. Bukan, MDIS. MDIS, Bradford-nya bagus. Oke. Ya, makanya dia memutus kerjasama dengan MDIS karena MDIS itu sekarang hanya ranking ke-46 dari 55 di universitas di Singapura. I see. Jadi udah underdog lah gitu, masuk bawah lah gitu. Ngapain dia masuk situ? Itu. Tahun berapa diputusnya? Diputusnya memang setelah. Artinya juga gini, yang menarik itu adalah nanti kita kita pastikan. Tapi yang menarik ada tuh Tarmul yang kemudian dia seolah-olah melakukan liputan dari MBS. Di sini dulu ada gambarnya Gibran. Dulu tapi. Jadi di situ nggak ada apa-apa. Terus ketika ditanya orang, loh kok nggak ada? Ya ini sudah manajemen baru gitu. Ya. Gambarnya udah nggak ada? Gambarnya udah nggak ada. Jadi itu omong-omongnya doang? Omong-omongnya doang. Pokoknya lucu lah. Kalau nggak ada Peter Mul itu kita lucu-lucuan aja. Saya lihat nanti kita akan terus bahas ya hal-hal detail ini. Tapi ini intinya kan hak publik untuk mengetahui ya. Harus. Right to know. Jadi di bawah hak untuk mendapatkan informasi, menyebarkan informasi, menggali informasi. Jadi kita dijamin Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 ayat F. Jadi kalau soal konsekuensi itu bukan urusan kita. Tapi kita maksudnya konsekuensi dari kalau seandainya ini benar. Itu kan it is not our business. Betul. Tapi kita kejujuran saja. Kita serahkan kepada otoritas politik. Dan yang jelas ini Mas, kita juga menjawab tuntutan masyarakat. Karena masyarakat itu mengatakan begini Mas, masyarakat tidak mau disebut Jadi walaupun menjelang Cinderella berubah itu, tetap ada ini. Pura-pura tidak tahu, bukan. Rakyat tidak bodoh. Wapresmu. Wapres dari negeri Konoha. Jadi kita menjawab ini. Jadi memang kita nggak bodoh. Makanya kita nguras ini. Oke. Ya, saudara sekalian ya, nanti kalau kurang jelas kita akan jelaskan satu demi satu lagi. Tetapi informasi ini penting, sebagai informasi awal dan tentu need clarification. Tetapi tentu kita cari informasi yang benar, bukan informasi yang kemudian membenarkan gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas.